Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Rahma Fatihah, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 86050939. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ke-6 video yang ada di selayar. Yang pertama adalah tentang ketahanan nasional. Bagaimana ketahanan bangsa dapat diwujudkan? Kebudayaan yang lebih kuat akan meradiasi kebudayaan yang lebih lemah. Namun, pengaruhnya tidak langsung masuk secara keseluruhan, melainkan dengan meresapi lapisan-lapisan yang paling bawah secara perlahan. Makin tinggi teknologi peradaban, maka makin mudah untuk meradiasi lapisan-lapisan kebudayaan lainnya. Menurut para pemikir, pentingnya kesejahteraan umum sebagai basis pertahanan atau integritas nasional. Baiklah, pada video yang kedua yang saya pahami, pembelajaran dari cerita pendek yang ada di video tersebut adalah pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti cerita yang ada di cerita pendek tersebut adalah adanya rasa tolong-menolong tanpa membedakan antara suku, ras, agama, atau apapun. Seperti contohnya, yaitu Markus yang memiliki perbedaan ras, suku, dan agama, namun teman-temannya tetap rela membantu tanpa membeda-bedakan dan tanpa mengasingkan Markus yang sedang kesusahan. Dan yang ketiga adalah tentang identitas nasional. Konsep identitas nasional. Mengapa negara harus memiliki identitas nasional? Agar negara tersebut dapat dikenali oleh negara lain. Apabila sebuah negara memiliki integritas nasional, maka akan memiliki identitas dan juga kewibawaan di mata negara lain. Selain itu juga, integritas nasional juga dapat menjadi pemersatu sebuah bangsa. Terdapat dua jenis identitas nasional. Yang pertama adalah identitas primer dan yang kedua adalah identitas sekunder. Pada video yang keempat adalah membahas hak dan juga kewajiban warga negara. Bagaimana kita bisa menjadi warga negara yang baik? Sebelumnya adalah hak merupakan hal yang sudah didapatkan setiap individu setelah mereka lahir yang harus dihormati oleh orang lain dan juga negara. Dan kewajiban adalah konsekuensi yang harus dilakukan oleh setiap individu jika mereka telah mendapatkan hak yang ingin mereka dapatkan. Seperti contohnya, kewajiban setiap warga negara untuk membela negara dan mencintai tanah air. Negara telah melakukan banyak hal untuk memenuhi hak-hak kita sebagai warga negara. Maka kita sebagai warga negara jangan melupakan kewajiban kita sebagai warga negara. 5. Merawat demokrasi. Demokrasi merupakan hal yang harus sekali dirawat. Merawat demokrasi berarti memastikan akar nalar tetap kokoh sehingga bangsa ini tidak mudah goyah diterpa badai zaman. Oleh sebab itu, pada akhirnya demokrasi bukan hanya tentang sistem politik. Demokrasi adalah cerminan kualitas nalar kolektif sebuah bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup dan juga dasar negara, tetapi banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan pengamalannya. Banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Salah satu contohnya adalah seperti sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga sama-sama memerlukan kesejahteraan dan juga keadilan. Namun, banyaknya ketidakadilan yang terjadi, seperti ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, kesehatan, pemerolehan pekerjaan, dan juga lainnya. Dan pada video ke-6 atau video terakhir yang membahas tentang government dan juga governance. Apa itu government dan apa juga perbedaannya dengan governance? Government merupakan sistem yang dimana pemerintah adalah sebuah pemain paling penting dalam mengambil keputusan dan penyelesaian masalah karena pemerintah memiliki birokrasi, anggaran, infrastruktur, kewenangan dan kerangka aturan. Berbeda dengan government, yaitu governance, menekankan pada proses, yaitu masalah politik. Masalah politik adalah masalah semua orang, yaitu menyelesaikan masalah tidak bisa dengan perintah, akan tetapi harus menekankan dengan proses tata kelola. Siapa yang bisa terlibat dalam governance? Dalam konsep governance, setiap yang berkepentingan berhak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, boleh dan juga wajib. Terima kasih.
Sekian dari kesimpulan yang telah saya ambil dari ke-6 video yang di selayar. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih.